Halo teman-teman, saya adalah salah satu fotografer yang senang dengan lensa yang kecil dan ringan. Dan kali ini saya akan membahas tentang lensa dari sistem kamera mirrorless Canon EOS R, yaitu Canon EOS R 16mm f2.8. Lensa ini adalah lensa yang full frame, jadi termasuk lensa ultra lebar. Seingat saya, di sistem kamera DSLR atau EOS M tidak ada lensa yang seperti ini. Di sistem kamera lainnya juga sepertinya belum ada lensa yang seperti ini juga. Jadi lensa ini tergolong unik menurut saya. Ukuran lensa ini sangat mungil, beratnya hanya 165 gram, hampir sama dengan lensa RF 50mm f1.8 yang pernah saya bahas di channel ini. Panjangnya juga kurang lebih sama, 4 cm dengan filter 43 mm. Harganya sekitar 5 juta, relatif terjangkau jika kita bandingkan dengan lensa-lensa mirrorless pada umumnya. Seperti lensa Canon EOS R lainnya, manual focus ring ini bisa diganti dengan fungsi lain melalui menu. Ada beberapa kelebihan lensa ini. Yang pertama, sudah saya sebutkan, yaitu ukurannya yang ringkas sekali. Dan yang kedua adalah dia sangat lebar sekali dan bukaannya besar. Tambahannya adalah dia bisa fokus dekat sekitar 13 cm dari subjek foto. Jadi kalau kita kombinasikan dengan bukaan yang f2.8 yang cukup besar, kita bisa membuat foto dengan perspektif yang sangat menarik. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang bisa kita foto dengan lensa semacam ini? Dengan sudut ultrawide-nya secara alami, lensa ini cocok untuk motret pemandangan yang luas, arsitektur, dan juga bisa untuk membuat konten atau vlog, di mana kita butuh sudut yang lebar untuk menunjukkan pemandangan yang luas di bagian belakang, atau untuk membuat konten video di ruangan yang sempit. Halo teman-teman semuanya, sekarang saya lagi cobain vlogging dengan lensa 16mm yang saya pasang di Canon EOS R8 yang bersensor full frame. Seperti yang teman-teman lihat, lensa 16mm di full frame ini sangat lebar sekali ya. Teman-teman bisa lihat latar belakang kota Jakarta di belakang saya dengan sangat jelas sekali. Dan meskipun saya menggunakan fungsi digital IS on ya, di mana si Ihsan itu memegang kamera secara handheld supaya lebih stabil. Dan biasanya digital ISO ini kan ada sedikit cropping, tapi hasilnya tetap masih sangat lebar. Jadi menurut saya 16mm ini sangat cocok kalau teman-teman mau gunakan untuk vlogging dan memamerkan pemandangan di latar belakang yang sangat luas dan indah. Halo teman-teman, kita bisa lihat betapa lebarnya lensa 16mm ini saat dipasang di kamera full frame seperti R8. Kita bisa lihat I Love ID-nya ini masuk. Kemudian saya satu badan dan juga pemandangan kota Jakarta yang indah ini secara lebar semuanya masuk. Padahal Ihsan yang sedang memegang kamera ini hanya sekitar 2 meter. Sebenarnya kurang dari itu ya, mungkin sekitar 1,8 sampai 1,9 meter. Sangat dekat juga ya, tidak terlalu jauh dari saya tapi bisa masuk. Makanya menurut saya lensa lebar 16mm ini sangat cocok menurut saya untuk vlogging atau teman-teman butuh lensa yang lebar untuk memasukkan pemandangan yang luas atau teman-teman bekerja di ruang sempit ini juga sangat cocok sekali. Lensa 16mm full frame ini juga cocok untuk vlogging. Seperti kalian lihat, di mana cakupannya itu sangat lebar, sehingga posisinya biarpun dia cukup dekat, tapi satu meja itu kelihatan semua. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang bekerja di ruangan yang sempit. Dan cocok untuk vlog yang untuk review misalnya atau memperagakan sesuatu. Lensa 16mm ini juga bisa dipasang di kamera APS-C. Tapi kalau dipasang di kamera APS-C, maka ada crop factor 1,6 kali yang menjadikan sudut pandangnya itu menjadi lebih sempit. Karena ada crop factor 1,6 kali. Sehingga ekuivalennya kurang lebih seperti lensa 25mm di kamera full frame.
Untuk foto potret atau grup foto, lensa ini kadang terasa terlalu lebar ya. Tapi cukup praktis kalau kita ingin memasukkan arsitektur atau pemandangan di belakangnya. Saya pernah membandingkan lensa 16 mm dan 50 mm di info fotografi untuk foto potret. Teman-teman nanti bisa lihat contoh-contoh fotonya. Ada beberapa kelemahan di lensa ini yang saya temukan waktu pengujian. Pertama, karena lensa ini bukan didesain untuk professional grade ya, maka kualitas gambar yang dihasilkan, terutama di bukaan besar, di bagian tepi-tepinya itu agak lemah. Ya, artinya kurang tajam. Kita perlu stop down mungkin ke f5,6 atau f8, baru hasilnya baru mantap. Dan juga distorsi atau kecembungannya itu sangat tinggi, terutama kalau teman-teman foto di file RAW ya. Nanti akan kelihatan sekali kecembungan di bagian tepi-tepinya. Tapi untungnya ada profile di Adobe Lightroom atau di Photoshop untuk koreksi distorsi secara otomatis. Dan kalau kita foto secara JPEG misalnya, bukan RAW, maka hasilnya juga akan otomatis terkoreksi. Yang kedua adalah lensa ini tidak bisa zoom. Jadi mungkin teman-teman akan sering merasa lensa ini kelebaran karena 16 mm di full frame itu lebar sekali ya. Kalau di APS-C itu termasuk lebar tapi nggak lebar sekali, masih lumayan. Tapi kalau di full frame lebar sekali. Kalau teman-teman sukanya lensa yang sangat lebar yang tapi bisa zoom, sebenarnya saya sudah mereview suatu lensa yang lebih cocok buat kalian, yaitu lensa Canon RF 15-30 mm. Lensa itu mungkin lebih cocok, maka itu teman-teman bisa nonton videonya. Seperti pengalaman saya menggunakan lensa 50 mm f1.8, lensa 16 mm ini menurut saya enak banget dibawa jalan-jalan. Karena ukurannya sangat mungil dan ringan, terutama saat kita pasang di kamera mirrorless full frame yang ringkas juga, seperti Canon EOS RP atau R8. Sayangnya, kedua kamera tersebut tidak memiliki stabilizer di bodi. Kalau yang ada seperti EOS R6 atau R5 menurut saya lebih mantap. Terutama saat kita foto handheld di kondisi yang gelap. Hasilnya akan masih tajam saat kita memotret di shutter speed yang lebih lambat dari 1/15 detik. Mudah-mudahan teman-teman senang dengan review singkat saya tentang lensa ini. Sampai jumpa lagi di review lensa berikutnya. Oke? Bye-bye.